Sejauh mana kerumunan di Pasar Tanah Abang bisa berdampak pada penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta dan daerah-daerah penyangga lainnya? Apa yang harus dilakukan pemerintah agar kasus kerumunan dengan kendurnya protokol kesehatan tidak terjadi kembali di pusat perbelanjaan lain? Kami akan bahas hal ini bersama Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Pak Alex, selamat malam. Selamat malam, salam sehat, salam tangguh. Serta epidemiolog dari Universitas Indonesia, Iwan Aryawan. Pak Iwan, sehat ya? Ya, sehat. Selamat malam. Selamat malam. Pak Iwan, saya boleh ke Pak Alex lebih dulu ya. Pak Alex, Ya, silakan. ini kalau dari analisis teman-teman di Satgas apa ini? Kerumunan di pusat perbelanjaan ini karena ada larangan mudik, karena semata tahun lalu sudah menahan diri untuk tidak berlebaran dengan segala macam ritualnya, atau apa? Ini semacam bukti kegembiraan dan kerinduan. Setelah berapa minggu ini terjadi kelandaian dari segi angka epidemiologi, di mana angka kesakitan itu sudah mulai turun walaupun sedikit naik ya, tapi tidak seperti yang terjadi di awal-awal tahun 2020. Kemudian juga terjadi relaksasi di rumah sakit. Ini juga membuat akhirnya semakin kendur dan orang tidak melihat lagi antrian di rumah sakit, tidak ada lagi antrian obat karena obat tersedia, dan mungkin juga karena sudah terjadi vaksinasi. Jadi pemahaman tentang vaksinasi ini perlu diluruskan, bahwa vaksinasi bukan serta-merta kita menjadi kebal, menjadi orang kuat, menjadi orang super, tidak. Vaksinasi itu hanya membuat supaya kita tidak menjadi sakit berat. Tetap saja bisa terinfeksi. Tapi vaksin itu tetap harus kita jalani. Oke. Tetapi proteksinya 60-70%. Jadi dia bukan seperti obat kuat, seperti kita minum anggur kuat, kita akan menjadi luar biasa, manusia super. Ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Yang kedua, bahwa kita sudah punya instrumen yang disebut dengan PPKM skala mikro. Instruksi Mendagri nomor 09 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019. Oke. Ini yang harus konsisten dilaksanakan di tingkat desa dan kelurahan. Apakah itu mengenai lalu lintas orang, lalu lalang orang, ini yang harus diperkuat. Dan posko desa, posko kelurahan itu dipimpin oleh lurah dan dipimpin oleh desa. Dia harus menguasai apakah 3T dilaksanakan atau tidak. 3M sudah diberlakukan oleh masyarakat atau tidak. Zona isolasi dikerjakan atau tidak. Dan bagaimana pengawasan di sana, pengendalian. Posko desa, posko kelurahan, di situ ada Babinsa, di situ ada Babin Kaptibnas, ada relawan. Jadi seluruh stakeholder di tingkat desa ada. Oke. Ini yang kita harus optimal, Pak Alex, menyampaikan bahasa ini ke masyarakat, bahwa kalau kita berkerumun, kalau kita melakukan mobilisasi, walaupun itu di lokal, walaupun itu di daerah aglomerasi, tidak di luar kabupaten, tetap saja ada risiko terjadi penularan. Pak Alex, yang saya amati saat ini di masyarakat adalah adanya semacam kebingungan. Karena di satu sisi pemerintah meminta masyarakat menahan diri, tidak mudik misalnya, kemudian tidak berkerumun. Tapi di sisi lain saat Lebaran ini didorong untuk terus berbelanja demi perputaran roda ekonomi. Jadi yang mana? Kan kita kalau pemerintah kan selalu bilang harus ada keseimbangan. Tapi antara apa yang dikehendaki, diucapkan oleh pemerintah dengan kenyataannya, salah satu contohnya di Pasar Tanah Abang ini berbeda sama sekali, Pak Alex. Jadi kita harus lihat bahwa memang kita mempunyai dua kaki, dua pandangan. Pemulihan kesehatan, yes, tapi tidak mengabaikan juga pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga harus, karena manusia harus hidup, harus makan, harus punya aktivitas. Tapi juga tidak meninggalkan masalah kesehatan, posko kesehatan. Oleh karena itu, memang Inmendagri nomor 9 ini membuka bahwa memang work from home bisa 50%, kemudian bisa dilakukan kegiatan aktivitas sosial, tapi ada ukurannya, dan ukuran-ukuran itu tergantung zonasi isolasi yang ada di daerah tersebut. Kita ketahui bahwa
banyak hal-hal memang yang diperlukan oleh masyarakat dan ini harus kita butuhi. Dan kemudian PPKM Mikro ini bersamaan dengan PPKM Kabupaten Kota ini membatasi tempat kerja, membatasi perkantoran. Ini sudah jelas, work from home sebesar 50%, kemudian work from office 50%. Dan kecuali kalau ada di situ zonasi merah, maka itu harus ditutup. Kalau ada zonasi misalnya kuning, tentu ada perhitungannya. Kemudian juga kegiatan belajar mengajar, kemudian juga proyek-proyek lainnya yang berhubungan dengan masyarakat ini harus tetap berjalan. Jadi ini sektor esensial, misalnya kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, memang harus. Tetapi jangan sektor-sektor esensial ini menciptakan kerumunan. Tentu bisa dibagi waktunya. Jadi kita setuju tadi apa yang dilakukan oleh Pemda, bahwa memang kendati pun pasar itu harus dibuka, harus dibuat timingnya, harus dibikin sistemnya, sehingga tidak terjadi kerumunan. Tapi pasar-pasar yang esensial harus memang dibuka. Sektor-sektor esensial harus dibuka karena itu. Nah itu pertanyaannya, kalau pasar baju itu esensial atau tidak? Itu nanti akan saya tanyakan lebih lanjut kepada Pak Alex. Saya ingin ke Pak Iwan lebih dulu. Pak Iwan, kalau Anda lihat sejauh mana sih kerumunan seperti misalnya di Pasar Tanah Abang ini, kita dari liputan Kompas TV ada beberapa pasar lain di beberapa wilayah yang juga kondisinya mirip begitu. Seberapa jauh kerumunan seperti ini berdampak pada potensi meningkatnya kasus COVID-19? Kalau kita lihat dari pengalaman tahun lalu ya, itu setiap ada pergerakan orang yang besar, yang disertai kerumunan, itu kasusnya akan naik. Biasanya kasusnya nggak langsung naik, tapi kita lihat nanti dalam 1 atau 2 minggu kasusnya akan naik. Kan? Jadi kerumunan yang sekarang ini resikonya sangat tinggi untuk meningkatkan kasus. Apalagi sekarang kan prevalensinya meskipun sudah turun, tapi kan kita masih turun di dalam kondisi yang kasusnya sudah banyak gitu kan. Jadi artinya di masyarakat tuh sumber penularan sudah banyak dan banyak yang tanpa gejala. Kemudian kita tahu juga sekarang kan virus-virus yang sudah bermutasi itu sudah masuk ke Indonesia. Dan virus yang bermutasi ini seperti yang mutasi Inggris, ini penularannya lebih cepat daripada virus yang terdahulu gitu ya. Nah ini yang kita harus waspadai, kalau enggak kita bisa naik lagi, kasusnya bisa naik banyak lagi gitu. Pak Iwan begini, ini di pasar kondisinya seperti ini. Lalu kalau Pak Iwan memperhatikan berita-berita di stasiun juga sejak beberapa hari terakhir ini antriannya lumayan banyak begitu. Di terminal bus juga, lalu kemudian lalu lintas di jalanan juga yang mengarah ke Pantura juga sudah mulai ramai. Mall juga tampak juga yang sama begitu. Apa yang Anda khawatirkan saat ini Pak Iwan? Yang saya khawatirkan adalah tadi kan kerumunan tuh biasanya selalu disertai dengan peningkatan kasus. Kemudian yang lebih saya khawatirkan lagi dari pemantauan para relawan ya yang dilakukan oleh UNICEF itu ketaatan terhadap protokol kesehatan itu sudah makin rendah di tempat-tempat umum ya. Maksud saya jangan ditanya di survei ya. Kalau ditanya di survei saya jamin 80-90% menjawab pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak. Tapi kalau diamati itu sudah rendah, sudah di 60-50%. Yang buat protokol kesehatan ini sangat rendah karena protokol kesehatan itu kalau di tempat umum harusnya 80% ke atas. Selama ini banyak yang menyatakan, terutama dari pemerintah, jangan sampai kita seperti India. Tapi jangan sampai seperti India itu kan harus ada proses menuju kepada titik di mana kita memang benar-benar tidak akan sampai seperti India. Menurut Anda, apakah saat ini persiapan yang kita lakukan sudah cukup memadai supaya betul-betul kalimat itu jangan sampai kita seperti India betul-betul bisa terwujud? Kalau saya lihat gini. Kita ini ada yang tidak sinkron antara kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Seperti kebijakan jangan mudik gitu kan, kemudian juga dipercepat sejak tanggal 22. Dari segi kebijakan bagus, tapi kalau kita lihat dari segi pelaksanaan di lapangan banyak yang masih bisa mudik gitu kan, kemudian masih banyak kerumunan gitu kan, kemudian juga pelacakan kita juga masih lemah gitu kan. Padahal kan kita sudah di dalam kebijakan sudah mau meningkatkan pelacakan, cuma pelacakan kita masih 1/4, 1/5 saat. Dulu sempat
Pak Presiden menyatakan kalau bisa 1:30 ya. Saya ingat itu bulan Februari. Sampai sekarang belum pernah itu kita sampai pada titik itu. Belum. Terakhir laporan terakhir itu masih 1:5, masih jauh. Oke. Tadi Pak Iwan menyatakan ada yang tidak sinkron dari kebijakan kita dalam menangani pandemi ini, akan direspons oleh Pak Alex sesaat lagi. Saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.